khusus. Seperti contohnya Idul Fitri dilaksanakan di komplek pesantren, di mana yang sholat id itu hanya civitas pesantren. Civitas pesantren dari guru, pegawai, ustadz, ustazah, ya, santri, itu saja. Atau mungkin kalau ada tambahan mungkin orang-orang yayasannya. Mungkin yang seperti ini lebih ringan. Tapi kalau sholat id kita dibuka umum, maka mungkin membaca 2 surah ini dalam sholat id memberatkan sebagian orang atau banyak orang. Maka perlu kita untuk menjaga, mengamalkan sunnah ini. Tetap kita niatkan untuk mengamalkannya sambil kita menunggu waktu. Mungkin ada saatnya kelak kita bisa mengamalkan surah ini, ya. Terkhusus umpamanya, kan namanya sholat id itu kan pada asalnya di mana? Di lapangan, ya kan? Pada asalnya sholat id itu di lapangan. Tapi mungkin suatu saat bisa terjadi hujan. Dalam kondisi hujan boleh dilaksanakan di dalam masjid. Kondisi hujan yang sangat deras, maka enggak masalah, akhirnya dilakukan di dalam masjid, ya. Di dalam masjid. Dan dalam kondisi ini mungkin karena kebanyakan orang tertahan dan kondisinya mereka ingin menghangatkan badan, mungkin terkadang bisa kita mengamalkan sunnah ini. Wallahu ta'ala alam. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir, wa kana yaqra'u bihima fil mahafilil kibar lishtimalihima ala dzikril wa'di wal wa'id wa bad'il khalqi wa i'adatihi wat tauhid wa itsbatin nubuwat wa ghairi dzalika minal maqasidil 'azimah. Berkata Imam Ibnu Katsir, kata beliau, Nabi Muhammad SAW beliau membaca 2 surah ini, yaitu surah Qaf dan surah Al-Qamar, di mahafilil kibar, di pertemuan-pertemuan yang besar. Seperti contohnya Nabi SAW membaca surah Qaf di dalam khutbah Jumu'ah, membaca surah Qaf di dalam khutbah Al-Jumu'ah. Intinya Nabi SAW membacanya pada pertemuan-pertemuan besar. Di antara bentuk pertemuan besar adalah salat Id, Idul Fitri dan Idul Adha. Mengapa? Karena 2 surah ini mengandung penyebutan tentang janji-janji Allah dan ancaman-ancaman Allah. Disebutkan juga awal penciptaan alam semesta. Disebutkan juga bagaimana dikembalikan kehidupan manusia, dibangkitkan. Disebutkan juga tentang tauhid dan penetapan kenabian Nabi Muhammad SAW dan lain sebagainya dari maksud-maksud yang mulia. A'izzai rahimani wa rahimakumullah. Maka sekarang kita dengarkan 8 ayat dari surah Al-Qamar. Mari kita perhatikan. Saya baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin kita ikuti setelah saya, ya. Yang ada membawa mushaf atau dengan hafalannya mengikuti saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabatis sa'atu wanshaqqal qamar. وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ. Karena mustamir dengan mustaqir itu bertasydid, maka huruf sebelumnya ditekan. Mustamir, mustaqir. Kalau kita tidak tekan, maka roknya tidak bertasydid. Contohnya seseorang membaca mustamir, itu tidak bertasydid. Seseorang membaca mustaqir, itu tidak bertasydid. Maka huruf sebelumnya ditekan. Mustamir, mustaqir. Qafnya ditekan. Mustaqir. Beda kalau dia tidak bertasydid, maka berarti huruf sebelumnya tidak ditekan. Seperti ayat berikutnya. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ. Ya, biasa saja muzdajar. Hikmatun balighatun fama tughnin nuzur. فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير. طيب. Allah Subhanahu wa taala berfirman, iqtarabatis saah. Hari kiamat itu iqtarabat, mendekat. Dengan kedekatan yang sangat. Kata iqtarabat ini lebih menunjukkan kedekatan daripada kata qarubat. Karena dalam bahasa Arab setiap bertambahnya bangunan kata
maka itu menunjukkan bertambahnya makna. Iqtarabatis sa'ah itu menunjukkan kedekatan hari kiamat yang sangat dekat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan as-sa'ah. As-sa'ah artinya hari kiamat. Allah mengatakan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Wahai segenap manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian, sesungguhnya goncangan hari kiamat itu adalah sesuatu yang besar. Hari kiamat diberi nama as-sa'ah. Mengapa hari kiamat diberi nama as-sa'ah? Karena kedekatan terjadinya hari kiamat dan kepastian terjadinya. Waktu dan batasannya, kapan dia terjadi, sudah ditentukan oleh Allah. Makanya diberi nama as-sa'ah. As-sa'ah itu saat ini, kan gitu. Sebagaimana hari kiamat punya nama yang lain seperti al-azifah. Al-azifah itu sesuatu yang dekat. Karena di antara sifat hari kiamat dia dekat. Di antara bahasa hari kiamat juga al-haqqah. Artinya sesuatu yang pasti terjadi. Dengan kata iqtarabatil sa'ah artinya dekatlah hari kiamat, dan semakin dekat kedekatannya artinya semakin dekat juga hancurnya kehidupan dunia ini atau habisnya kehidupan dunia ini dan datangnya seluruh makhluk kepada Rabb mereka untuk dihisab. Allah mengatakan ata amrullahi fala tasta'jilu. Telah datang perintah dari Allah atau perkara dari Allah, maka janganlah kalian tergesa-gesa memintanya. Surah An-Nahl ayat 1. Allah mengatakan dalam surah Al-Anbiya ayat 1, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah dekat kepada manusia hisab untuk mereka dan mereka dalam keadaan lalai dan berpaling. Allah juga mengatakan azifatil azifah, telah dekat sesuatu yang dekat, yaitu hari kiamat, dan lain-lain dari ayat-ayat yang menunjukkan akan kedekatan terjadinya hari kiamat. Dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah mutawatir datangnya dalam menyebutkan kedekatan terjadinya hari kiamat dan penentuan waktu dari umur dunia ini dibanding akhirat, dan pasti terjadinya hari kiamat, bahwasanya dia pasti terjadi, tidak ada penghalang, dan dia sudah dekat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Muhammad ayat 18, "Fahal yanzuruna illa as-sa'ata an ta'tiyahum baghtatan faqad jaa'a asyratuha." Maka apakah mereka melihat kepada hari kiamat ketika dia datang tiba-tiba? Sungguh telah datang tanda-tanda kedatangan hari kiamat. Berkata Anas radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah. Di suatu hari beliau khutbah, artinya berbicara di hadapan umum kaum muslimin. Pada waktu itu matahari hampir terbenam dan tersisa sedikit saja lagi dari siang. Ya. Artinya tidak tersisa dari matahari kecuali sangat sedikit sekali. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi ma baqiya minad dunya fima madha minha illa kama baqiya min yaumikum hadza fima madha minhu. Wama nara minasyamsi illa yasira." Demi jiwaku berada di tangannya, tidak tersisa dari dunia ini, artinya dari kehidupan dunia ini, dari yang setelah berlalu, kecuali seperti tersisanya siang hari kalian hari ini.
dibanding yang telah berlalu di hari ini. Dan seperti mana kita melihat matahari yang tersisa di hari ini. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Bakar Al-Bazzar. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, beliau berkata, "Kunna julusan 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wasyamsu 'ala qa'iqan ba'da al-'asr. Faqala ayyuhan nas innahu lam yabqa min dunyakum fima madha illa kama baqiya min yaumikum hadha fima madha min." Kata Nabi SAW, kata Ibnu Umar, kami pernah duduk di sisi Rasulullah SAW dan matahari ketika itu berada di atas Qa'iqan, yaitu suatu gunung di Mekah. Artinya sudah hampir terbenam, dia sudah berada di atas gunung Qa'iqan. Kami berada pada waktu itu setelah sholat asar. Kata Rasulullah SAW, wahai segenap manusia, sesungguhnya tidak ada yang tersisa dari kehidupan dunia kalian dari yang telah berlalu, kecuali seperti mana yang tersisa dari siang kalian ini dari yang telah berlalu. Ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bu'ithtu was-sa'atu kahadhihi min hadhihi aw kahatain." Wa qarrana bainas sababati wal wusta. Nabi SAW mengatakan, aku diutus antara aku dan hari kiamat itu seperti dua ini. Dua ini maksudnya apa? Nabi SAW memberikan isyarat dengan jari telunjuk beliau dan jari tengah beliau. Artinya sangat dekat sekali, seperti dekatnya dua jari beliau, yaitu jari telunjuk dan jari tengah. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan lain-lain, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari Wahab As-Suwa'i, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, bu'ithtu ana was-sa'ah kahadhihi min hadhihi in kadat latasbiquha ay baina as-sababati wal wusta. Sama hadis ini dengan hadis sebelumnya. Dari Anas radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antum was-sa'ah kahatain. Juga ini seperti hadis sebelumnya. Dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, li khamsatu asma, ana Muhammad wa Ahmad wa ana al-mahi alladhi yamhu Allah biyal kufur wa ana al-hashir alladhi yuhsharu an-nasu ala qadami wa ana al-aqib. Kata Rasulullah SAW, aku punya 5 nama. Aku Muhammad, aku Ahmad, aku al-mahi. Al-mahi yaitu yang Allah hapuskan denganku kekufuran. Dan aku adalah al-hashir, yang manusia akan dibangkitkan di hadapanku. Artinya di depanku mereka akan dibangkitkan. Wa anal aqib, dan aku juga adalah al-aqib. Dari Utbah bin Ghazawan radhiyallahu an, disebutkan juga beberapa hadis, ya, di mana Nabi Muhammad SAW menyebutkan di dalam hadisnya Utbah bin Ghazawan akan kedekatan datangnya hari kiamat. Iqtarabatis sa'atu wanshaqqal qamar, dan telah terbelah bulan. Telah dekat hari kiamat dan telah terbelah bulan. Perlu kita ketahui penyebab turunnya ayat ini. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, anna ahla Makkah sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuriyahum ayah fa'arahumul qamara shiqqain hatta ra'aw hira bainahuma.
Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, penduduk Mekah bertanya kepada Rasulullah SAW, meminta kepada Rasulullah SAW agar memperlihatkan kepada mereka suatu bukti atau tanda kebenaran akan kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memperlihatkan bulan terbelah menjadi dua bagian, sehingga terlihatlah Gua Hira berada di antara bulan tersebut. Ya, Gua Hira berada di antara dua bulan tersebut. Gua Hira itu di gunung apa? Jabal Thur apa Jabal apa ya? Jabal Nur. Jabal Thur lah. Jabal Thur ya. Jabal apa? Lain, bukan Jabal Rahmah. Jabal Thur ya. Jabal Nur itu yang Nabi SAW berangkat hijrah, Jabal Thur. Kalau yang biasa berangkat umroh mungkin ada city tour, diantaranya ke Jabal Thur ya. Di sana kita lihat gunung yang kalau di sini bukit ya, di sana gunung, seperti itu gunung. Di sana ada Gua Hira. Ya, di Jabal Thur itu ada Gua Hira, yang mana berarti ketika itu kaum Quraisy diperlihatkan Nabi SAW bulan terbelah itu, mereka kira-kira berada di hadapan gunung Thur itu. Kemudian terlihatlah terbelah bulan dan Gua Hira persis berada di tengah-tengahnya. Apa arti daripada wansyaqqal qamar? Artinya adalah terbelahnya bulan menjadi dua belah. Sebagaimana disebutkan ya, gunung itu berada di antara Gua Hira. Salah satu bagian, bukan gunung. Bulan tadi berada di antara Gua Hira. Salah satunya salah satu bagian itu tidak terkena gunung, yang satunya di belakangnya. Artinya salah satunya katanya di atas gunung Abi Qubais dan salah satunya lagi di atas gunung Qu'aiqan. Ada juga yang mengatakan antara Safa dan Marwah. Satu di Safa, satu di Marwah. Intinya terbelahnya bulan ini terjadi di zaman Rasulullah SAW, dan ini adalah salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Dan ini adalah salah satu tanda dari tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala dan tanda dekatnya hari kiamat, serta mukjizat Nabi SAW ya, sebagaimana disebutkan di dalam beberapa hadis yang menunjukkan akan sebab turunnya ayat ini. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, insyaqqal qamaru fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bulan itu terbelah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu terjadi, kata Ibnu Abbas, sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terbelah bulan sampai orang-orang Quraisy semua melihat bulan itu terbelah. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bukan cuma orang-orang Quraisy, orang-orang di negeri lain pun juga melihat pada waktu itu. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Allah mengatakan, iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar. Kata beliau, ini terbelah di zaman Rasulullah SAW. Salah satunya di bawah gunung, yang satunya di belakang gunung.
Dan Nabi SAW mengatakan, Allahumma syhad, ya Allah persaksikanlah ini. Dari riwayat Ibnu Mas'ud disebutkan, hatta ra'aital jabal min baini farjatayil qamar. Ketika itu hatta ra'aitul jabal min baini farjatayil qamar. Kata Ibnu Mas'ud, sampai waktu itu aku melihat gunung berada di antara belahan bulan tadi. Ketika itu bangsa Quraisy mengatakan, hada sihr ibnu Abi Kabsyah. Kata orang-orang Quraisy, ini adalah sihirnya Ibnu Abi Kabsyah. Yang dimaksud dari Ibnu Abi Kabsyah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu Abi Kabsyah? Yang mereka nisbatkan Nabi SAW kepada Abi Kabsyah ini. Siapa Abu Kabsyah? Abu Kabsyah itu adalah seseorang dari Bani Khuza'ah yang menselisihi bangsa Quraisy di dalam ibadah, mengibadahi berhala dan mengibadahi bintang-bintang. Ketika Rasulullah SAW mengkhilafi kaum musyrikin di dalam mengibadahi authan, berhala-berhala, dan beliau hanya mengibadahi Allah saja, maka mereka memirip-miripkan Nabi SAW dengan Abi Kabsyah. Ada juga yang mengatakan Abu Kabsyah itu adalah kakeknya Nabi SAW, kakek dari ibu. Dan mereka, ya, kalau yang seperti ini berarti tidak memirip-miripkan. Intinya ikhwati a'izzai, dari kata Ibnu Abi Kabsyah ini, lihat kata orang-orang Quraisy, hadza sihr ibnu Abi Kabsyah, ini adalah sihirnya Ibnu Abi Kabsyah, yaitu Rasulullah SAW. Unzuru ma ya'tikum bihi suffar fa inna Muhammadan la yastati'u an yashara an-nas kullahum. Qal faja'a as-suffar faqalu dzalik. Kata orang-orang Quraisy, sudah, kalau seandainya kata mereka ini sihirnya Ibnu Abi Kabsyah, yaitu Rasulullah SAW. Sudah, lihatlah orang yang suka bersafar, orang yang suka berada di perjalanan jauh. Karena Muhammad itu tidak mungkin bisa mensihir semua orang. Kemudian datanglah orang-orang yang biasa safar, ditanyalah orang-orang yang biasa safar, apakah kalian melihat bulan itu terbelah? Semuanya mengatakan iya. Kata mereka, memang kami melihat bulan itu terbelah. Jadi yang melihat bulan itu terbelah bukan cuma masyarakat Quraisy, tapi juga orang-orang yang di daerah manapun melihat pada waktu itu. Jadi orang-orang Quraisy, mereka, karena mereka tidak mau mempercayai Rasulullah SAW, sampai mereka menantang, ini pasti sihir. Coba, kata mereka, lihat bagaimana orang-orang yang sedang safar. Mereka tentunya tidak terkena sihirnya Muhammad. Dianggap mereka tidak melihat bulan itu terbelah. Ternyata mereka juga meyakini, mereka juga melihat orang-orang yang safar tersebut, mereka melihat bulan itu terbelah. Bahkan Abu Abdurrahman As-Sulami berkata, kata beliau, kami pernah tinggal di Al-Madain. Antara Madain itu dengan Makkah tentunya jauh sekali, ya.
Kemudian datanglah hari Jumat. Aku dan ayahku hadir ibadah Jumat, sidang Jumat. Kemudian Hudzaifah berkhutbah. Kata Hudzaifah, "Ala innallaha yaqul iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar. Ala wa innas sa'ata qad iqtarabat. Ala wa innal qamara qad insyaqqa. Ala wa innad dunya qad adhinat bi firaqin. Ala innal yawma midmarun wa ghadan as-sibaq. Ala innal ghayatan nar was-sabiq man sabaqa ilal jannah." Berkata Hudzaifah dalam khutbahnya, sungguh Allah telah berkata, iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar. Sudah mendekat hari kiamat dan telah terbelah bulan. Tidaklah hari kiamat kecuali telah dekat, dan sungguh bulan telah terbelah, dan sungguh dunia telah memberikan peringatannya bahwasanya dia akan berpisah. Dan sungguh tidaklah hari ini kecuali telah disembunyikan, dan ghadan, dan besok ada perlombaan. Sesungguhnya yang terakhir adalah api neraka, dan orang yang bersegera adalah yang bersegera menuju surga. Ikhwati a'izzai rahimani wa rahimakumullah. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala tentang ayat wan syaqqal qamar, kata beliau, ini telah terjadi di zaman Rasulullah SAW sebagaimana terdapat di dalam hadis-hadis yang mutawatir dengan sanad yang sahih. Dan ini adalah perkara yang disepakati di antara ulama tentang terbelahnya bulan yang terjadi di zaman Nabi SAW. Dan ini adalah salah satu mukjizat Nabi SAW yang besar. Walaupun terbelahnya bulan ini adalah sesuatu yang menakjubkan sekali, ya, yang mencengangkan siapa yang melihat. Kita saja kalau seandainya pas lagi bulan itu sangat dekat, besar kan, apa namanya itu, bulan yang sedang besar-besarnya, itu saja mungkin kita tercengang melihatnya. Tidak seperti biasanya bulan itu besar dan bulat seperti itu. Bagaimana kalau seandainya bulan itu terbelah di hadapan kita? Mungkin ada yang berteriak, tercengang, dan mungkin sedikit ada rasa takut. Karena ini sesuatu yang di luar dari kebiasaan. Biasanya ada kesan takut yang kita rasakan. Ya. Dan ini ikhwati a'izzai rahimani wa rahimakumullah bukan berarti terbelahnya bulan ini adalah mukjizat yang terbesar. Walaupun ini sangat mencengangkan siapa yang melihat. Karena mukjizat yang terbesar tidak lain adalah Al-Quranul Karim. Al-Quran adalah mukjizat yang terbesar. Al-Quran itu terus menerus dia membuat takjub siapa yang mempelajarinya, siapa yang mendalaminya, siapa yang mentadaburi dan mengamalkannya. Adapun terbelahnya bulan sudah, artinya dia sudah terjadi. Ya, tinggal kita ingat ini menunjukkan dekatnya hari kiamat. Ketercengangan itu sudah tidak ada lagi, apalagi yang tidak langsung melihatnya. Ya, walaupun kita semua beriman akan ini, bahwasanya ini memang betul-betul terjadi di zaman Rasulullah SAW untuk menunjukkan kebenaran risalah yang dibawa oleh Nabi SAW. Dan mengapa di sini digandengkan antara kedekatan hari kiamat dengan telah terbelahnya bulan? Kata para ulama tafsir, hari kiamat, terbelahnya bulan ini adalah suatu kejadian yang luar biasa, artinya di luar dari kebiasaan, di luar dari nalar manusia, di mana pada asalnya bulan itu sempurna. Dia bisa seperti itu karena Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Allah bisa, bulan itu makhluk yang ada di langit, maka Allah juga mampu untuk menghancurkan dunia ini. Menjadikan dunia ini tidak seperti ini lagi, yaitu tidak bulat.
Tapi Allah Subhanahu wa taala hamparkan semua. Allah Subhanahu wa taala jadikan dia tidak ada lagi padanya kehidupan. Datang hari kiamat, ya, bergoyang dengan bergoncang dengan goncangan yang keras, ya. Dan sesungguhnya orang yang mendapati hari kiamat sedang terjadi, yaitu dari orang-orang kafir yang tersisa, mereka akan merasakan betapa kerasnya kejadian hari kiamat tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala sengaja mendekatkan ini untuk mengingatkan kita bahwasanya yang di atas saja dari makhluk Allah itu bisa Allah rubah. Bagaimana dengan dunia, Allah juga dengan bumi yang di situ tinggal manusia, Allah juga Maha mampu untuk merubahnya tidak seperti keadaan seperti biasa. Kemudian pada ayat kedua Allah mengatakan wa iyarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrum mustamir. Wa iyarau ayatan, dan ketika orang-orang musyrik melihat ayah, melihat tanda serta hujjah dan bukti akan kebenaran Rasulullah SAW dan apa yang beliau bawa yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ayah di sini dikatakan ayah, satu ayat. Ya, ayat itu artinya adalah tanda atau bukti. Ayat-ayat Allah itu ada dua. Ada ayat syar'iyah, ada ayat kauniyah. Ayat syar'iyah itu adalah Al-Quranul Karim, dan ayat kauniyah adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala sebarkan, ya. Allah Subhanahu wa taala sebarkan dan Allah ciptakan di alam semesta ini dari makhluknya. Di antaranya adalah dengan terbelahnya bulan. Dan juga di antara ayat kauniyah juga, mukjizat yang berupa ayat kauniyah juga adalah tasbihul hasa fi yadihi sallallahu alaihi wasallam. Kerikil-kerikil yang bertasbih ketika dia berada di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara tanda kauniyah, ayat kauniyah juga menangisnya atau tangisan pelepah korma atau batang korma yang biasa Rasulullah SAW berpegang dengannya dan lain sebagainya. Biasa Rasulullah SAW kalau khutbah berpegang dengan pohon korma itu, tapi setelah itu tidak ada lagi pohon korma itu, akhirnya dia menangis. Artinya Rasulullah SAW tidak lagi berkhutbah di tempat tersebut. Yang dimaksud dari ayat di dalam ayat ini wa iyarau ayatan, dan ketika orang-orang, kalau seandainya orang-orang musyrik itu melihat ayat, ayat di sini ayat apa saja, baik itu ayat syar'iyah atau ayat kauniyah, ya. Karena tentunya orang-orang musyrik mengatakan tentang Al-Quran itu sihir. Mereka juga mengatakan terbelahnya bulan itu sihir. Kalau mereka melihat ayat apa saja dari bukti kebenaran Nabi SAW dan yang beliau bawa, yu'ridu, mereka berpaling dari mentadaburinya, berpaling dari taat dan berpegang dengannya. Artinya hati dan jasmani mereka berpaling dari ayat tersebut. Wa yaqulu sihrum mustamir, dan mereka mengatakan dengan lisan-lisan mereka, ini adalah sihir yang mustamir. Sihir, ya, ini adalah sihir, maksudnya kami telah disihir oleh Muhammad, oleh Ibnu Abi Kabsyah tadi, ya. Artinya sihir itu adalah sesuatu yang hakikatnya tidak ada, cuman tipu daya mata supaya mata itu melihat seperti itu. Itu namanya sihir. Mustamir yaitu dia artinya dia akan hilang nanti, dia akan sirna nanti. Sihrun mustamir artinya dia adalah sihir yang nanti akan hilang, artinya tidak akan lama, nanti setelah itu dia akan hilang, ya.
Wallahu taala alam. Insyaallah akan kita teruskan kembali kajian ini setelah azan. Wallahu taala alam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Ikhwati a'izza'i rahimani wa rahimakumullah. Allah mengatakan wa iyarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Dan apabila orang-orang musyrikin itu melihat salah satu ayat atau mukjizat Nabi Muhammad SAW, ayat syar'iyah atau ayat kauniyah, mereka yu'ridu, berpaling dari menerima, dari taat. Wa yaqulu, dan mereka mengatakan ini adalah sihrun mustamir. Tadi kita sudah bahas sihrun mustamir artinya adalah sihir yang akan hilang, tidak bakal lama dia akan sirna, dia akan hilang dari penglihatan. Artinya tidak terus-menerus seperti itu, sebentar lagi dia akan hilang. Sihrun mustamir ada juga mengartikan mustamir itu artinya kuat. Ini adalah sihrun mustamir, artinya ini adalah sihir yang kuat. Ada juga yang mengatakan bahwasanya sihrun mustamir artinya begini, Muhammad telah mensihir kami sebagaimana telah mensihir orang selain kami. Ini ketika mereka melihat bulan terbelah dan mereka mengatakan pasti orang-orang yang
orang-orang yang sedang safar, yang tidak ada di Mekah, mereka tidak melihat bulan ini terbelah. Setelah orang safar itu datang ditanya, apakah kalian melihat bulan itu terbelah? Mereka menjawab iya. Kemudian mereka mengatakan, sungguh Muhammad telah menyihir kami sebagaimana telah menyihir orang selain kami. Ini arti daripada sihrun mustamir, yaitu dia menyihir kami dan juga menyihir selain kami. Ada juga yang mengartikan sihrun mustamir. Mustamir itu kan ada berarti juga apa? Terus menerus. Artinya begini, sihir yang terus menerus pada semua yang disampaikan Muhammad itu selalu sihir. Dari kemarin-kemarin tuh sihir dan hari ini pun masih sihir juga. Kemarin sihir, sebelum kemarin juga sihir. Kemarin lusa sihir dan sebelum-sebelumnya semua ayat, baik ayat syariah, ayat kauniyah, semuanya sihir. Seperti itu yang dimaksud. Wallahu ta'ala a'lam. Intinya ini sudah menjadi kebiasaan orang-orang terdahulu, ya, yang mendustakan para nabi dan rasul. Mereka suka mengatakan atau mengklaim Al-Quran atau ayat Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dari ayat kauniyah, dari mukjizat, itu mereka katakan itu semua sihir dalam rangka menolak kebenaran. Karena orang kebiasaan kalau sudah tidak suka dengan sesuatu, dia tidak akan objektif. Dia maunya ingin menang saja. Bagaimanapun kondisinya, yang penting saya menang. Sudah tidak ada lagi kejujuran, sudah tidak ada lagi sifat untuk adil dan bijaksana di dalam menilai sesuatu. Yang penting apa yang saya anut, apa yang saya yakini harus menang. Nah, ini tentunya penghalang dari kebenaran. Orang yang seperti ini kondisinya, dia akan ngomong apa saja demi menolak kebenaran yang sampai kepada dia. Ini adalah seorang yang penentang, bukan orang yang siap untuk menerima kebenaran. Kemudian Allah mengatakan wakadzabu wattaba'u ahwa'ahum, dan mereka mendustakan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad kepada mereka dari sisi Allah. Wakadzabu wattaba'u ahwa'ahum, dan mereka mengikuti hawa nafsu mereka, mengikuti apa yang diinginkan oleh jiwa-jiwa mereka dari perkataan, perbuatan, pemikiran, ya, yang menentang kebenaran atau yang bertentangan dengan kebenaran. Kata para ulama, kata wakadzabu wattaba'u ahwa'ahum di sini disebutkan sebab dan musabbab. Artinya begini, penyebab orang mendustakan itu karena mengikuti hawa nafsu. Kalau dia mengikuti hawa nafsu, pasti dia akan mendustakan. Seseorang yang mengikuti hawa nafsu, maka dia akan mendustakannya. Sebagaimana seseorang yang mengikuti akal sehatnya, akal dengan hawa nafsu beda. Seseorang yang mengikuti akal sehatnya, artinya tidak menggunakan hawa nafsunya, maka dia akan membenarkan kebenaran. Ya. Wa kullu amrin mustaqir, dan setiap perkara itu sudah ada tempat ketetapannya. Artinya begini, seorang yang melakukan amal soleh maka ada tempat menetapnya, yaitu surga. Seseorang yang melakukan kemaksiatan, kemungkaran, perbuatan jelek, maka dia juga sudah ada tempat menetapnya, yaitu neraka. Kebahagiaan di dunia dan di akhirat dan masuk surga ini bagi ahli kebaikan, sebagaimana ya kesengsaraan di dunia dan di akhirat dan masuk neraka
ini adalah tempat kembalinya orang-orang yang berbuat jelek. Allah mengatakan fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Barang siapa yang memberi dan bertakwa dan membenarkan al-husna, bisa yang dimaksud adalah Al-Quran, bisa juga sorga, fasanuyassiruhu lil yusra, maka sungguh kami akan memudahkan dia kepada yang mudah. Wa amma man bakhila wastaghna, barang siapa yang bakhil, tidak suka memberi dan dia merasa dirinya cukup dari Allah, tidak perlu minta kepada Allah, tidak perlu bertakwa kepada Allah, wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan ayat-ayat Allah, Al-Quran atau surga, fasanuyassiruhu lil usra, maka kami akan memudahkan dia kepada yang susah. Ikhwati a'izzai rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah mengatakan walaqad ja'ahum minal anba'i ma fihi muzdajar. Sesungguhnya telah datang kepada mereka dari berita-berita yang datang dari Nabi Muhammad SAW, yang Nabi SAW sampaikan kepada mereka wahyu, sebagaimana mereka bertanya-tanya tentang hari kiamat, amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim, tentang berita yang besar. Walaqad ja'ahum minal anba', telah datang kepada mereka berita-berita, ma fihi muzdajar, yang di dalam berita-berita tersebut ada yang menjadi pencambuk atau yang membuat mereka jerak dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma fihi muzdajar, hikmatun balighatun, sesuatu yang penuh hikmah yang sangat tinggi. Fama tughnin nuzur, dan ternyata nuzur, yaitu peringatanku, ya, peringatan Allah Subhanahu wa taala, ternyata sama sekali tidak menyelamatkan mereka, karena mereka berpaling dari apa yang diperingatkan Allah Subhanahu wa taala. Fama tughnin nuzur, hikmatun balighatun fama tughnin nuzur, hikmatun balighatun fama tughnin nuzur. Habis itu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fatawalla anhum yauma yad'u ad-da'i ila syai'in nukur. Ya, fatawalla anhum, maka berpalinglah dari mereka. Yauma yad'u ad-da'i ila syai'in nukur, ketika seorang dai, seorang penyeru, dia menyeru kepada sesuatu yang diingkari atau ditakuti oleh mereka semua, yaitu ketika datangnya hari kiamat. Insyaallah akan kita teruskan tafsir dari surah Al-Qamar ini pada pertemuan yang akan datang. Ada pertanyaan yang berbunyi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, mengapa kata dhamir antum dalam tarjamah Al-Quran Depak diartikan dengan kamu? Jazakallahu khairan. Mengapa kata dhamir antum dalam terjemahan Al-Quran Depak diartikan dengan kamu? Jazakallahu khairan. Wallahu alam, saya tidak tahu kata antum terjemahkan dengan kamu. Intinya antum itu berarti kalian. Tapi kalaupun juga diartikan kamu, ya mungkin yang dimaksud Depak itu adalah kamu wahai Muhammad dan kaummu wahai Muhammad. Itu secara otomatis sudah kamu dan kaummu wahai Muhammad. Insyaallah bagian dari terjemahan yang seperti ini adalah masih dalam ranah kekayaan bahasa saja, karena bahasa Indonesia adalah bahasa yang kaya dengan kosakata, sehingga kadang-kadang kita tidak bisa langsung mengatakan ini salah atau tidak tepat, karena kadang-kadang ini adalah bagian dari kayanya bahasa Indonesia, sehingga kadang-kadang arti kamu itu bisa yang dimaksud adalah kamu hai Muhammad dan kaummu. Ya, bisa jadi begitu, atau kalian juga bisa jadi kamu, bisa berarti kalian. Wallahu taala alam. Dan kita perlu ketahui pemerintah kita yang di sini adalah Kementerian Agama atau Depak sebelumnya, mereka sudah mengeluarkan segala jerih payah dan
kemampuan ilmiah mereka untuk menerjemahkan Al-Quran. Sejak dahulu di antara yang pertama-tama yang menerjemahkan Al-Quran adalah Profesor Dr. Mahmud Yunus, ya, seorang yang berasal dari Sumatera Barat, putra Indonesia yang kuat di dalam bidang ilmu dan juga bahasa Arab. Beliaulah orang pertama kali yang menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian setelah itu para ulama terus menyempurnakan, artinya penerjemahan itu mungkin terus diperbaiki lagi dari segi kandungannya dan juga dari segi bahasanya. Karena bahasa Indonesia semakin berkembang bahasanya, maka terus diperbaiki dan diperbaiki. Artinya usaha mereka bukanlah usaha yang kecil, itu adalah masalah usaha yang luar biasa gigihnya. Dan bagaimanapun usaha manusia walaupun sudah bersama-sama, jelas pasti ada kekurangan-kekurangannya. Tapi kekurangan-kekurangan yang ada, kalaupun ada, itu sangat kecil dibanding kebaikan-kebaikannya. Sangat kecil dibanding kebaikan-kebaikannya. Artinya kadang-kadang beberapa kekurangan itu adalah kekurangan yang masih bisa ditolerir, walaupun sebenarnya kalau seandainya itu dirubah maka itu lebih baik. Dan inilah yang lebih tepat. Beda dengan sebagian dari kelompok di Indonesia yang mengklaim terjemahan Kementerian Agama Indonesia itu terjemahan yang syarat dengan kesalahan di dalam menerjemahkan. Ini tidak benar. Ini kadang-kadang yang seperti ini disebabkan karena apa? Karena kebencian mereka dan dengki mereka kepada pemerintah, ya. Dan memang mereka mungkin tidak suka dengan pemerintah, ya, sehingga mereka akhirnya mengucilkan atau menganggap remeh usaha beberapa ulama Al-Quran di Indonesia ini. Nah, padahal sebenarnya itu tidak sembarangan, itu sudah sangat bagus. Tinggal mungkin kalaupun ada yang perlu diperbaiki, ada lagi yang masih bisa diperbaiki. Tapi bukan berarti yang ada ini dikatakan banyak kesalahannya, banyak penyimpangannya dan sebagainya. Ini tidak benar. Karena tentunya menerjemahkan Al-Quran secara maknawi ini berat, karena perlu mempelajari berbagai cabang ilmu, diantaranya ilmu bahasa Arab, ilmu kosakata, ilmu akidah, ilmu fikih, ya, ilmu tafsir diantaranya, ya. Kemudian diantaranya juga harus menguasai bahasa Indonesia dengan baik. Kalau hanya kuat di dalam bahasa Arab tapi bahasa Indonesia lemah, maka ini bisa jadi masalah dalam masalah ini. Dan alhamdulillah sejak dahulu pemerintah kita punya panitianya, punya dewannya yang diberikan amanah untuk menerjemahkan Al-Quran ini dengan terjemah ma'nawiyah. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.